Puji Tuhan, kembali lagi bersama program Yesus Kuatku akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita percaya hanya Yesuslah satu-satunya sumber kekuatan kita. Nah, oleh karena itu mari awalilah hari ini dengan doa dan merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, buat hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan. Yang kami percaya lewat firman-Mu yang akan kami nikmati bersama-sama akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami perlu firman-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Kami buka hati untuk kebenaran firman-Mu. Ini doa kami peralaskan semuanya pada satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, tema hari ini yaitu menang melawan dunia. Nah, mari bersama-sama kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Berbicara tentang mengalahkan, itu berarti ada peperangan, ada usaha yang harus dilakukan untuk meraih kemenangan tersebut. Nah, Rasul Yohanes menulis bahwa musuh kita adalah dunia, dalam arti yaitu melawan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Keinginan-keinginan yang cenderung jahat di mata Tuhan. Kalau kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat 16, di situ dituliskan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk menang dari segala keinginan-keinginan yang cenderung jahat, diperlukan dua hal dalam ayat pokok kita tadi. Yang pertama, setiap orang percaya harus sadar bahwa dia lahir dari Allah. Artinya, hidup yang diperbaharui oleh Tuhan atau mengalami pembaharuan hidup, meninggalkan hidup yang lama, meninggalkan kehidupan atau cara-cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan mengalami kehidupan yang baru. Dan kita percaya segala dosa diampuni oleh Tuhan. Dan satu hal yang perlu kita ingat juga, bahwa hidup kita harus hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 18 dituliskan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamannya, atau si jahat tidak dapat menyentuhnya. Nah, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan kiranya kita sebagai orang-orang percaya, kita bersyukur kita telah diperbaharui oleh Tuhan. Tuhan ampuni kita, dan kita mau hidup di dalam pertobatan.
Nah, hal yang kedua, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita memiliki kuasa untuk mengalahkan dunia. Tuhan Yesus menghendaki agar kita anak-anaknya memiliki kuasa yang sama dengan Tuhan Yesus miliki, yaitu kuasa untuk mengalahkan dunia ini. Dan kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Kita harus beriman dan percaya sungguh kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena Dia adalah sumber kuasa itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jika kita rindu untuk menjadi pemenang, mari gunakan iman di dalam Yesus Kristus. Maka kita semua sebagai anak-anaknya, kita akan mampu, kita akan kuat mengalahkan dunia dan segala keinginan-keinginannya. Dalam arti kita kuat, kita mampu. Itu bukan karena kekuatan diri kita sendiri, merasa kita diri hebat. Tetapi kita percaya, kita kuat, kita mampu. Itu semua datangnya dari kuasa Roh Kudus. Nah, sebab itu mari lewat renungan hari ini mengajak kita, mendorong kita teruslah berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesucian, hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan saya yakin dan saya percaya, bagi orang yang hidup dalam ketaatan dan kesucian, pasti di dalam hidupnya akan selalu menuruti perintah-perintah Tuhan. Seperti apa yang dituliskan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 2. Dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, marilah, milikilah, percayalah kepada Yesus, teruslah beriman, dan katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat renungan firman Tuhan di hari ini. Mendorong kami untuk tetap percaya kepada Yesus, tetap beriman kepada Yesus. Karena dengan iman kami dapat mengalahkan dunia ini. Mengalahkan segala keinginan-keinginan dunia. Kami percaya Roh Kudus, Engkau akan beserta dengan kami. Berkatilah umat-Mu, berkatilah setiap anak-anak Tuhan. Bahkan orang-orang yang mengikuti, menyaksikan ibadah doa kami pada hari ini. Tuhan, Engkau berkati. Kami bersyukur kami punya firman. Karena firman-Mu adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Sehingga kami tidak tersesat, kami tidak jatuh. Tetapi kami akan berdiri teguh, berdiri kuat di dalam Yesus. Karena ada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat renungan firman Tuhan di hari ini. Ini doa kami ya Tuhan. Kami peralaskan semuanya pada satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.